Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayatul Afifah, angkatan 19 NIM 2 dari praktikannya Mbak Aul, kelompok 3. Pada praktikum pneumatik dan hidrolik ini, kita akan membuat tugas praktikum yang pertama, yaitu buatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar, kemudian dilepas, maka double action cylinder atau piston akan maju dan akan menekan tombol S2. Kemudian piston akan mundur secara perlahan. Langsung saja kita buka Presto. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya, yang mana untuk pneumatik murninya, di sini kita menggunakan double action cylinder atau piston. Kemudian kita menggunakan one way flow. Lalu di sini terdapat 4/n valve. Nah, pada rangkaian ini untuk menambahkan pneumatik elektrikalnya, kita klik 2 kali. Lalu di sini pada pneumatik kali dan elektrik kali, kita pilih yang kedua ini, lalu kita oke. Seperti itu. Lalu di sini kita juga menggunakan kompresor. Nah, untuk double action silindernya, konfigurasi silinder kita pakai label A dengan begin 0 dan N0, kemudian S2 100 dan juga N100. Oke. Lalu untuk pneumatik yang satunya atau elektropneumatik, di sini kita menggunakan 2 buah power supply, yang mana yang pertama ini adalah 0 volt dan yang kedua yaitu 24 volt. Lalu di sini kita menggunakan push button. Nah, S1 ini sebagai push button. Lalu untuk S2-nya di sini kita menggunakan brick switch. Nah, di sini kita dapat mengganti depanannya. Kita gunakan yang switch withdrawal. Kita oke. Lalu di sini terdapat relay. Kemudian pada sambungan yang kedua di sini terdapat max switch. Nah, max switch di sini diberi nama R1. Dan juga untuk R1 yang lainnya atau yang selanjutnya, ini merupakan brick switch sama seperti S2. Namun di sini kita tidak memberikan tambahan apapun. Hanya saja S2 yang diberikan tambahan. Lalu untuk yang terakhir kita menggunakan valve solenoid, yang mana kita klik 2 kali untuk memberikan label. Yang pertama kita beri label A1 dan yang kedua yaitu A2. Lalu di sini untuk penamaan 4/n valve-nya, kita klik 2 kali pada ujung hingga ini berwarna hijau, kita klik lalu kita beri label A1 dan yang satunya yaitu A2. Lalu di sini kita menambahkan komponen yang lain, kita klik juga pada angka merah tersebut. Nah, di sini untuk terminatornya kita tambahkan, kita beri yang nomor 4 ini. Dan kita oke. Nah, setelah rangkaiannya terangkai seperti ini, langsung saja kita running. Nah, ketika kita running seperti ini, sebelum kita running, nah di sini untuk one way flow-nya kita beri 15,29, tergantung kita ingin kelambatannya seperti apa. Semakin kecil nilainya berarti semakin lambat piston ini bergerak. Lalu saja kita running, lalu kita sesuai perintahnya, yaitu
ketika kita tekan S1 maka piston akan bergerak maju. Kita tekan. Nah, ketika kita tekan S1, piston di sini sampai pada S2. Ketika piston sampai pada S2, maka dia akan mundur secara perlahan dan otomatis seperti ini. Jika kita ingin membuatnya lebih lambat, sini kita bisa memberinya nilai 5. Udah oke. Kita coba running lagi. S1 kita tekan. Nah, pada saat dia sudah sampai di S2, dia akan mundur lagi secara perlahan sesuai dengan nilai one way flow yang kita berikan, seperti itu. Nah, itu untuk tugas praktikum yang pertama. Kemudian untuk tugas praktikum yang kedua yaitu membuatlah sistem elektropneumatik yang dapat bekerja ketika tombol S1 ditekan sebentar kemudian dilepas, maka double acting cylinder A akan maju. Kemudian jika tombol S2 ditekan, maka double acting cylinder B akan maju. Lalu jika tombol S3 ditekan, maka piston atau double acting cylinder A dan B akan mundur bersamaan. Langsung saja kita buka filenya. Saya sudah membuat rangkaiannya tadi. Nah, untuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Untuk pneumatik murninya kita menggunakan double acting cylinder. Sini kita beri label terlebih dahulu ya. Ini untuk piston A. Kemudian yang ini untuk piston B. Nah, di sini untuk pneumatik murninya kita menggunakan 2 buah double acting cylinder atau piston, kemudian 2 buah 4/N valve dan juga kompresornya 1. Untuk proses pembuatannya sama seperti yang tadi. Kita menggunakan tambahan pneumatik kali dan elektrik kali. Kemudian di sini kita juga menambahkan terminatornya. Keduanya kita tambahkan. Lalu di sini kita beri label A pada piston A, begin 0 sama dan L0. Kemudian B100, N-nya 100, dan yang satunya pada piston B pun sama, tapi kita menggunakan label X 0, N0, Z100 dan juga N100. Setelah itu kita buat rangkaian elektropneumatiknya, yang mana kita juga membutuhkan 2 buah power supply. Power supply yang kita butuhkan ada 2 buah, yang pertama 0 dan yang kedua 24 volt. Kemudian kita menggunakan 3 buah push button S1, S2 dan juga S3 sebagai push buttonnya. Lalu kita menggunakan brick switch R2, R3 dan R1 ini sebagai brick switch. Kemudian yang ini R1 yang paling bawah ini merupakan relay, R1, R2 dan juga R3 ini merupakan relay. Lalu max switch ini merupakan max switch. Max switch pada S1 kita beri label R1, R1. Lalu max switch pada R2 S2 kita beri nama R2, R2. Dan max switch pada S3 kita beri nama R3, R3, R3. Nah, di sini sebenarnya sama saja, hanya terletak perbedaan pada
S3. Pada S3 ini kita menggunakan 3 buah max switch dan juga 2 buah valve solenoid. Nah, yang mana pada valve solenoid pertama kita menggunakan label A1, kemudian yang kedua kita menggunakan X1, yang ketiga kita menggunakan X2, dan yang keempat kita menggunakan A2. Setelah itu kita langsung saja running. Nah, kemudian kita coba tekan pada S1, yang mana ketika kita tekan S1 maka piston A akan bergerak maju. Kemudian kita tekan S2, maka piston B akan bergerak maju. Dan ketika kita tekan S3, piston A dan B akan mundur secara bersamaan. Kita ulangi. Saat ditekan S1, piston A maju, S2 piston B maju. Kemudian untuk S3, piston A dan piston B mundur secara bersamaan. Seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.